Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat zahir dan batin dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diundang ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok, dalam keadaan aman, damai, tentram, tidak kurang satu apapun, transportasinya lancar, penyakit tidak ada. Apa yang terjadi? Batal. Tidak bisa. Lalu kemudian nanti Ustaz Somad akan kita undang ke Lombok untuk membangkitkan spirit semangat saudara kita yang baru saja terkena musibah gempa bumi. Saya katakan, iya, saya insya Allah siap datang. Batal juga. Lalu kemudian yang kesekian kalinya, kakak kelas saya, senior saya, pokoknya Ustadz Somad mesti sampai ke Lombok. Iya bang, iya Ustadz, iya akhi. Tapi ternyata surat izinnya sulit sekali, karena tidak mungkin ada izin keramaian, karena kita sedang dalam situasi COVID-19. Maka Ustadz tidak sanggup mengurus izin, batal. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah Ta'ala sudah mentakdirkan tanggal 10 bulan 10 2020 kita bertemu, bertatap muka, tetap dengan ikut protokol kesehatan social distancing. Saya tahu bahwa banyak jamaah, bahkan sampai tadi pagi ada yang mengejar sampai ke Gili Gede. Ustadz Somad, boleh nggak kami ikut masuk ke dalam? Saya bilang itu urusan panitia, saya tidak bisa kasih. Saya pun nggak punya tiket sampai malam ini. Nah, oleh sebab itu bisa diikuti melalui channel YouTube, bisa diikuti melalui media sosial. Jadi dari beberapa kunjungan yang batal ke Lombok itu saya ambil pelajaran bahwa seluruh orang ingin menyampaikan engkau ke Lombok, wahai Abdul Somad, dalam suasana aman, damai, sehat, walafiat. Tapi kalau tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. Seluruh orang mengatakan tidak akan mungkin engkau sampai Abdul Somad, tidak mungkin dapat izin Abdul Somad. Tapi kalau Allah mengatakan jadi, maka innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi tanpa melanggar aturan, tanpa melanggar undang-undang, kita tetap juga bisa sekian ratus orang, protokol kesehatan, tetap pakai masker. Ustaz nggak pakai masker? Pakai. Kenapa tidak di mulut? Suara nggak jelas. Oleh sebab itu maka pada kesempatan ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah qul, katakan, la ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat, ala ayyadurruka bisyai'in, mereka semuanya ingin memudaratkan engkau, menyulitkan engkau, menyusahkan engkau, memudaratkan, mematikan engkau. Kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak. Oleh sebab itu bangkitkan keyakinan, bangkitkan kekuatan, bangkitkan semangat, maka akhirnya acara ini terwujud. Dari pagi sampai siang sampai petang, puncaknya adalah pada malam hari ini. Tuan guru kita dari pagi, siang sampai malam ini ada Dr. Das'ad Latif dari Sulawesi Selatan, Makassar. Ada Syekh Hussein Jabir hadir bersama kita sampai malam ini, sampai esok pagi. Dan hadir pula bersama kita adalah orang-orang yang luar biasa. Ada orang yang bisa membangun rumah 1 tahun lebih 100.000 rumah. Bapak dan Rem. Bisa diundang untuk acara pembekalan properti. Developer yang bingung cara bangun rumah. Gimana ceritanya Pak Danrem bisa bangun rumah 100.000 lebih dalam setahun? Apa kuncinya?
kuncinya disampaikan ke pasukan itu bahwa ini adalah ibadah, bahwa ini adalah amal. Betapa semangat orang itu bangkit karena ibadah. Bersama kita ada orang yang dengan kekuasaannya tidak hanya makhluk di atas tanah ini yang aman, tapi ikan-ikan di dalam laut pun ikut juga menjadi aman dan tentram. Ustadz kok tahu dari mana? Saya sudah masuk ke laut tadi pagi. Saya cuma mau ngasih tahu, saya udah nyelam, itu aja. Indah. Sampai-sampai kalau orang berkuasa itu soleh, maka kisah Nabi Sulaiman alaihissalam menceritakan bagaimana semut yang ada di dalam lubang tanah pun aman, damai. Nabi Sulaiman mengharap, jangan kalian lewat di jalan ini. Pasukannya bertanya-tanya, ada apa wahai Sulaiman? Karena aku mendengar pasukan semut, panglima semut, masakinakum, wahai pasukan semut, kamu ke dalam sarang-sarang kamu, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Apa maknanya? Kalau ada orang yang amanah seperti Sulaiman alaihissalam, maka sampai semut yang di dalam sarang pun tidak akan teraniaya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah, insyaallah. Banyak tokoh-tokoh kita pada malam hari ini, para tuan-tuan guru, alim ulama, ketua kadin, ketua gapensi, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Nanti saya sebut, rupanya tak hadir pula. Yang besar tak dapat dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa datang ke Lombok. Nanti yang membuat acaranya siapa? Muslim United, Ustaz. Muslim United itu kan di Yogyakarta. Saya sudah bolak-balik ke Yogyakarta. Muslim United akan datang ke Lombok, Pak Ustaz. Jauh itu saya katakan. Ternyata jauh kalau menurut Ustadz Abdul Somad yang udah tua. Muslim United ini anak-anak muda, Pak Ustaz. Jadi ternyata mereka bawa alat-alat ini dari Yogyakarta, menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, menyeberang sampai kemari. Jauh perjalanan mereka, lebih jauh perjalanan saya dari Pulau Sumatera. Semangat anak muda inilah yang membuat kami yang tua-tua ini ikut menjadi semangat lagi. Oleh sebab itu maka jangan heran nanti kalau videonya keluar, kenapa Ustaz Somad ini gayanya seperti anak muda? Memang begitu kalau kita dekat dengan anak-anak muda. Tapi kalau saya ceramah di panti jompo, itu memang ceritanya husnul khotimah dengan sakaratul maut. Nah, jadi saya amat sangat senang bisa adik-adik, sahabat-sahabat dakwah dari komunitas Muslim United. Muslim United dengan Muslim yang lain sama, tak ada beda. Tapi jangan gara-gara udah ikut program ini lalu nanti sholatnya wa ana minal Muslim United. Tidak, tetap wa ana minal muslimin. Tidak ada beda. Mereka hanyalah sekelompok anak muda yang risau. Kerisauan mereka bukan karena patah hati, kerisauan mereka bukan karena narkoba, kerisauan mereka bukan karena LGBT, kerisauan mereka bukan karena dunia, tapi mereka risau kenapa terjadi kotak-kotak, kenapa terjadi kelompok-kelompok, kenapa terjadi saling menyalahkan, padahal Allahnya satu, qul huwallahu ahad, nabinya satu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya anak muda ini gelisah, maka dia undang ustadz dari berbagai macam elemen. Dipertemukanlah ustadz-ustadz ini, ustadz yang selama ini khutbah berceramah mengatakan man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsalahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tapi ternyata ustadz-ustadz pun sibuk ceramah sampai tak sempat silaturahim. Datanglah Muslim United mengumpulkan para ustadz, alim ulama, tuan guru, kiai, tokoh masyarakat dari berbagai macam, multi partai, multi ormas, multi mazhab dalam sebuah berbagai acara yang ditaja oleh Muslim United. Begitu modelnya mereka buat, dipertemukan para ustadz-ustadz ini.
Ada yang mengatakan menjinakkan buaya itu sulit, tapi ada yang lebih sulit lagi, menjinakkan pawang-pawang buaya. Nah, ini yang bisa mereka lakukan. Akhirnya berkumpul bertemu di ruangan yang terbatas, membahas masalah-masalah keumatan, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan ke depan. Lalu kemudian ada yang untuk masyarakat umum. Jadi ada yang masyarakat khusus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tapi ada yang untuk masyarakat umum yang biasanya dikemas dalam tablik akbar sejauh mata memandang. Tapi karena COVID-19 tidak dibuat di stadion, tidak dibuat di tanah lapang, tidak dibuat di Masjid Agung, Masjid Raya, tapi dibuat di ruang tertutup. Saya sudah 2 kali menghadiri model seperti ini di Yogyakarta, di hotel tertutup, pakai masker, pakai hand sanitizer, social distancing. Lalu kemudian di Lombok yang kedua. Ini menjadi contoh untuk semua panitia acara kajian di seluruh Indonesia dimanapun berada. Kalau mau buat acara, ikutlah gambar yang di-share di media sosial yang dibuat oleh Muslim. Insya Allah izinnya keluar. Nggak tahu juga di tempat lainnya, tapi insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin menyebarkan wabah virus penyakit ini. Kenapa? Karena kita sudah ikuti semuanya. Oleh sebab itu, maka apa yang bisa kita ambil pelajaran penting dari Muslim United kali ini? Dibuat gambarnya besar-besar, ngangenin. Ngangenin itu saya sudah tanya panitia, apa maksudnya ngangenin ini? Supaya kita sering-sering bertemu, bertatap muka karena kangen, Pak Ustadz. Kangen kita kan bisa ketemu dengan medsos, kita ketemu dengan tausiah. Lain, Pak Ustadz. Buktinya Ustadz ketemu dengan beberapa jamaah, ketika ketemu apa kata mereka? Lebih mudah dari yang di YouTube ya gitu. Ternyata mereka sudah lama belum ganti kacamata. Oleh sebab itu, bertemu dengan manusia, bertemu dengan orang, ada tatapan mata. Mata itu jendela jiwa. Itu yang tidak kita temukan dalam gambar. Itu yang tidak kita temukan dalam medsos. Hari ini hubungan kita sudah rusak. Dulu kalau yang ditanya bagaimana kondisi keadaan, sekarang kita tidak lagi ketemu dengan orang. Andai ada beberapa orang yang bertemu, bertatap muka, maka yang dia ajak ngobrol bukan yang tatap muka itu, tapi malah temannya yang ada nun di Papua, nun yang ada di Pulau Sumatera. Padahal andai dia bertemu dengan temannya itu, dia akan cari juga yang lebih jauh lagi. Komunikasi kita sudah rusak. Oleh sebab itu ketemuan ngangenin ini menguatkan lagi jamaah. Karena dengan berjamaah itu kata Nabi SAW, wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kamu berdua, maka insya Allah setan akan menjauh. Jamaah ini besar, jamaah Muslim United, jamaah berbagai macam elemen masyarakat berkumpul. Tokoh-tokoh datang di tengah kesibukan mereka, padahal hari libur yang mestinya duduk bersama keluarga, tapi mereka mau hadir. Mudah-mudahan tokoh yang hadir malam ini diberikan Allah kekuatan istiqamah iman dan Islam. Kita sedang ditunjukkan makhluk-makhluk Allah SWT yang pada zahirnya kita lihat ada kekurangan, tapi sesungguhnya Allah tunjukkan. Tadi Ustaz Abdul Somad sebelum sampai di belakang, Ustadz silakan tes halaman 110, langsung beliau bacakan ayatnya. Setelah dibacakan ayatnya, bacakan terjemahnya. Setelah bacakan terjemahnya, lalu orang tuanya, Ustadz Abdul Somad, tolong doakan anak kami. Dalam hati saya, aku yang minta doa. Apa yang mau dibacakan? Akhirnya saya bacakan doa, cuman tak ada yang tertuju untuk beliau, untuk saya aja. Karena saya meminta supaya beliau mengaminkan doa saya itu dengan amin dari mulut yang tak berdosa, yang dalam kepalanya Al-Quran lengkap dengan terjemah, letak ayat atas bawah itu. Aku berharap amin dari mulut inilah yang mengetuk pintu-pintu langit sehingga terkabul doa-doaku.
Oleh sebab itu kadang kita ini angkuh dan sombong, kita merasa diri kita lebih, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita punya segalanya. Tapi begitu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada orang yang tidak percaya dengan hebatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dulu kita belajar di sekolah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah di Gaza, Palestina, meninggal pada tahun 204 di Fustat, Mesir. Dia kalau pergi ke masjid ditutupnya telinganya. Kenapa dia tutup telinga? Karena setelah sampai di masjid, ketika ditanya, kenapa kau tutup telingamu wahai Syafi'i? Karena semua yang aku dengar dari rumah ke masjid itu, aku ingat apa yang aku dengar. Kalau kita ceritakan itu ke orang, orang akan berkata, itu kalimat hiperbola yang terlalu dilebih-lebihkan. Mana ada manusia bisa mengingat semua yang dia dengar? Keberadaan Ananda Naja membuktikan kekuatan ingatan Imam Syafi'i, bahwa beliau juga begitu. Dia tidak bisa baca, tapi dia bisa mengingat semua yang dibacakan oleh ayah dan ibunya. Alhamdulillah, ayah dan ibunya membacakan Al-Quran dan terjemahannya. Kalau dibacakannya lagu 3 CD, 10 CD. Oleh sebab itu apa yang dia dengar berkali-kali dia ulang, dia tidak baca, tapi dia bisa mengingat, merekamnya. Dan itulah yang hilang dari kepala kita. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Dia pejamkan matanya, nampaknya pojok Al-Quran, ayat di atas, ayat di tengah, ayat di bawah, terjemahannya. Kita bacakan kepala, kita bacakan ayat, hilang segera dari isi kepala kita. Dan kita pejamkan mata, apa yang nampak? Ayam taliwang. Oleh sebab itu maka di mana kelebihan kita? Kita hanya lebih bicara, isinya dosa. Di mana kelebihan kita? Mata kita lebih tajam, makin banyak maksiat. Di mana kelebihan kita? Makin banyak kata terucap. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak bicaranya, dia yang paling banyak salahnya. Oleh sebab itu saya tidak terlalu banyak bicara malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa berjamaah kalau kita masih berkata aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku lebih besar, aku lebih senior, aku lebih berprestasi. Kita baru bisa berjamaah kalau kita mengatakan aku lebih rendah, aku lebih hina, aku lebih jatuh. Orang kalau dia jatuh merendahkan dirinya, tidak akan mungkin ada orang menjatuhkannya. Karena tanpa dijatuhkan pun dia memang sudah menjatuhkan dirinya. Oleh sebab itu saya khawatir juga dikasih pentas tinggi-tinggi ini hanya saja menyiapkan tempat jatuh. Oleh sebab itu maka Islam mengajarkan kita menempelkan kening ke tempat jatuh yang paling rendah. Dan ketika kita sedang menempelkan kening ke lantai itu, apa kita katakan? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci dia yang paling tinggi, maha tinggi, wa bihamdih, dan hanya dia saja yang layak untuk dipuja dan dipuji. Oleh sebab itu kita bisa berjamaah hari ini, hadir tokoh-tokoh ini. Mereka malam ini tidak sedang membawa jabatannya, tidak sedang membawa seragam pangkat besarnya, tidak sedang membawa bintang dan kekuasaannya, tapi yang mereka bawa adalah mereka datang sebagai hamba Allah. Syarat pertama kalau mau berjamaah, jadilah hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Jangan menjadi hamba kuasa. Ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Siapa itu dinar? Menghambakan diri kepada emas. Siapa itu dirham? Menghambakan diri kepada perak, mata uang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat kita bisa berjamaah kalau kita bisa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ulang pagi, petang, siang dan malam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tapi kadang banyak orang mengucapkan itu hanya sebagai mantra bim salabim abrakadabra, tak pernah masuk ke tangkai jantungnya, tak menyentuh hatinya, tak sampai ke otak akal pikirannya. Maka setelah selesai dia ucapkan, selesai, tak berkesan, tak berpengaruh sama sekali. Oleh sebab itu hari ini saya yakin dan percaya sekian jamaah yang hadir maupun yang ikut mengikuti. Tadi saya diperlihatkan Ustaz Somad, acara kita malam ini diikuti oleh jamaah yang lebih ramai, beribu-ribu. Mereka di alam ghaib semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya hamba Allah. Yang hadir jangan bangga dengan kehadirannya, yang tidak hadir jangan berkecil hati dengan ketidakhadirannya. Karena yang tidak hadir walaupun melihat acara ini dalam program online, tapi sorganya tetap offline. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kamu ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Apakah orang Sumatera? Apakah orang Lombok? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah hanya bisa terwujud kalau kita mengaku hamba Allah. Tapi kalau sudah hamba jabatan, hamba kekuasaan, hamba harta, hamba benda, saya bisa ngobrol lama dengan orang kalau orang itu ceritanya sama-sama hamba Allah. Tapi kalau saya cerita membumi, dia cerita planet Mars, selesai dalam 2 menit, nggak nyambung. Akan tetapi alhamdulillah dalam perjalanan ke Lombok ini banyak pembicaraan yang terputus, bukan karena tidak nyambung, tapi karena begitu lama berbicara, menyangkut ke hati, terbuka pikiran, banyak maklumat yang diperoleh. Maka insya Allah itu membuktikan bahwa kita semuanya adalah hamba Allah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, sama seperti dulu ketika manusia punya hamba manusia. Zaman dulu kalau saya orang hebat, saya punya hamba sahaya, budak, maka semuanya milik saya. Harta dia punya saya, anak dia milik saya. Kalau dia bekerja dari pagi sampai petang, dia punya gaji, gajinya itu pun juga punya saya. Bahkan saya bisa paksa dia untuk mati ikut bersama saya. Itulah maka dulu ketika digali makam-makam tua yang di dalamnya itu ada batu-batu besar, ketika disingkapkan batu penutup jenazah, maka ditemukan ada di sana tengkorak yang terbujur memanjang, tapi ada pula di samping kiri dan kanan tengkorak yang bertumpuk, 3 kiri 3 kanan. Siapa ini yang memanjang? Itulah tuannya. Siapa ini 3 di kiri 3 di kanan? Itulah hamba sahayanya yang memangku dia. Yang meninggal betul-betul mati adalah tuannya, sedangkan 6 orang pembantu ini rela ikut mati bersama tuannya. Hartanya milik tuannya, anaknya milik tuannya, gajinya milik tuannya, nyawanya pun dia berikan kepada tuannya. Maka datang Islam. Islam mengharamkan perbudakan model seperti ini, lalu pelan-pelan perbudakan ini dirubah dari hamba manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia 4 ini kau serahkan, anakmu, hartamu, gajimu, nyawamu kau berikan kepada manusia, bagaimana engkau kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang kita ucapkan di awal salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau bisa kita mengucapkan itu dan mengamalkannya, barulah kita bisa berjamaah. Tapi kalau tidak, jamaah kita hanya baru setakat sebatas jamaah fardu maghrib, subuh, zuhur, asar, isya, 5 menit, salam kiri, salam kanan, sikut kiri, sikut kanan, tanduk atas, tendang ke belakang, sundul ke belakang. Ada berjamaah? Ada, baru sebatas jamaah subuh, asar, maghrib, isya. Itu pun jamaahnya sudah jarang-jarang. Itu pun jamaahnya, kenapa nggak ke masjid? Covid Pak Ustadz.
Padahal sebelum Covid pun memang nggak ke masjid juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjamaah? Kita bisa berjamaah kalau kita tidak lagi berkata aku, saya. Keegoan sudah kita hilangkan, tapi kita berkata kita. Makanya dalam sholat itu tidak kita katakan aku, tapi yang kita katakan adalah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Kepada Engkau kami semua ini menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau juga kami meminta tolong. Yang dibawa adalah kekitanya, yang dibawa adalah kebersamaannya. Siapa yang membuat acara ngangenin Muslim United Lombok itu sukses dan berhasil? Yang tampil di iklan-iklan medsos muncul 3 baleho yang gambar paling besar di situ, saya lihat 3. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das'ad Latif, Syekh Hussein Jabir. 3 saya lihat. Yang Ustadz Hussein, 3 ini tak ada yang sama. Yang satu pakai gutrah, yang satu pakai peci hitam, yang satu pakai peci putih. Padahal yang 3 ini bisa berbicara lantang, itu karena yang teknisi mikrofon di sana amat sangat serius. Bayangkan kalau dia setel sedikit saja, selesai acaranya. Itu sengaja saya bangkitkan semangat dia biar jangan dikerjainya saya di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau ngatur segalanya ini kerjasama yang luar biasa. Siapa yang menyiarkan ini juga kerjasama yang luar biasa. Kita bisa berjamaah kalau kita sudah melepaskan keakuan, kesayaan. Tapi kalau kita masih dalam bahasa Arab, saya itu ana, maka orang selalu mengatakan ananiyah, keakuan, lalu kemudian keegoan, maka kebersamaan kita hari ini. Mungkin ada yang tersinggung, namanya tidak saya sebut, mungkin ada yang jabatannya tidak saya katakan, mungkin ada yang, tapi kalau kita berjamaah tidak lagi kita lihat itu, karena kita bagaimana semuanya merangkul, mengajak, membawa, dan yang paling penting tujuannya tercapai. Ilahi anta maksudi, engkau yang kami maksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamulah yang kami tuju ya Allah. Tak ada yang lain tujuan kita dalam hidup ini kecuali hanya Allah semata. Makanya dalam sholat pun kita katakan usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jangan ada yang lain. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ini nanti di akhir zaman adalah apa itu ya Rasulullah? Asyirkal asghar, syirik kecil, mempertuhankan diri sendiri. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena, oleh sebab itu mereka masuk ke dalam azab Allah bukan karena menyembah berhala, bukan karena digoda setan, tapi karena berkata aku dan saya lebih besar daripada kita. Siapa itu Pak Ustadz? Iblis. Iblis itu masuk neraka bukan karena digoda setan. Mana berani setan menggoda iblis? Mana ada setan yang berani? Siapa? Bos kita, kata dia. Oleh sebab itu kenapa iblis itu masuk ke dalam neraka? Karena lebih mengedepankan saya. Apa kata iblis? Ana, aku khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih dan lebih. Maka ada manusia ini yang mempertuhankan dirinya sendiri. Saya sebetulnya bicara ini bukan mau menceramahi jamaah, saya sedang menekan hawa nafsu saya, keakuan saya, keegoan saya. Karena nanti yang paling banyak komennya, paling banyak like-nya itu pasti ke saya.
Oleh sebab itu, hai Abdul Somad, sesungguhnya engkau hanyalah diberikan kesempatan oleh Muslim United. Hai Abdul Somad, Muslim United pun bisa buat acara itu karena ada persetujuan orang-orang penting yang nama mereka tak perlu saya sebutkan, karena menyebutkan nama ini bisa menjadi positif, bisa juga menjadi musibah. Oleh sebab itu maka kekitaan kita, kebersamaan kita inilah bersama di Lombok, bertetangga di surga insyaallah. Tentu tempatnya sesuai, tetangganya ada yang jauh, ada yang dekat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kita bisa berjamaah kalau yang pertama itu adalah, yang kedua juga begini, maka apa yang ketiga? Bahwa kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa? Pak Bupati dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan stempelnya, Bapak Danrem dengan pasukannya, Bapak Kadin dengan industrinya, dengan bisnisnya, dengan entrepreneurnya, tuan-tuan guru dengan karismatiknya, dengan fatwanya, dengan kata-kata santunnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita buat? Jadi tidak semua manusia ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang sama, tapi dengan keberaneka-ragaman, dengan warna-warni, disitulah baru tampak. Ada sahabat Nabi itu hebat dalam bidang politik, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ada pula sahabat Nabi itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan hafalan yang begitu kuat. Itulah dia Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah Ridha. Tapi ada pula sahabat Nabi itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari aspek materi bendanya, seperti Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Talhah, Abu Dihdah. Nah, kita tinggal pilih saja kira-kira apa potensi diri kita. Oleh sebab itu kalau kita mau bisa berjamaah, poin yang ketiga ini, renungkan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita anugerahkan sebagian dari pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang beriman itu. Apanya yang diberi Allah? Dua, hartanya, nyawanya sudah diberi Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya harta, harta bapak itu sudah dibeli Allah. Ibu punya nyawa, nyawa ibu itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibeli Allah pakai apa? Dibeli Allah pakai surga. Bi anna lahumul jannah, mereka mendapatkan surga. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali. Nyawamu sudah kau jual kepada Allah dengan surga, hartamu sudah kau jual kepada Allah dengan surga. Maka kalau kau berikan, kau jual kepada dunia, berarti kau menjual barang dua kali. Hanya pengkhianat saja yang menjual barang dua kali. Setelah dia jual kepada si A, habis itu dia jualnya lagi kepada si B. Oleh sebab itu, bagaimana kalau kepada manusia menjadi musuh, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebenarnya tak ada yang milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka potensi diri, apa yang bisa kita lakukan? Politikus, agamis, bisnismen, entrepreneur, teknisi, semua yang ada diberikan titipan Allah ini kita pakai semuanya untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kamu. Pada saat itu kaki tak bisa bergerak, kita tidak menjadi tamu kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita tidak disediakan kursi dengan karpet terhampar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumal taffatis saqu bis-saq, hari itu betis berjumpa dengan betis, berdiri kita menghadap Allah, karena kita bukan tamu yang dihormati dan dimuliakan. Kita adalah seorang terdakwa dengan begitu banyak silap salah dan dosa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut yang begitu pandai berbicara akan kami kunci, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara.
wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, bima kanu yaksibun, apa yang pernah dilakukan dulu, itulah yang akan diperkatakan, itulah yang akan diucapkan, itu yang akan dipersaksikan kaki, itu yang akan dikatakan tangan. Sementara lidah yang pandai bersilat lidah tak lagi dapat berbicara menjawab segala tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa yang ada pada diri kita hari ini, mari kita serahkan, mari kita berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebani kita lebih daripada kemampuan yang kita miliki. Masyarakat Lombok adalah masyarakat yang religius. Dari mana Ustaz tahu? 1000 masjid. Walaupun sebenarnya kalau dihitung mungkin lebih, apalagi sama surau, langgar dan musholanya. Lalu kenapa digunakan kata 1000? Sama seperti Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa digunakan kata 1000? Karena memang angka tertinggi dalam bahasa Arab adalah 1000. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfi, alfu 1000, alfi 1000, 1000 sejuta. Jadi sesungguhnya bukan angka nominal, tapi angka tertinggi. Jadi kalau dikatakan negeri 1000 masjid, nanti bagaimana kalau tiba-tiba bertambah 1200? Apa berubah jadi negeri 1200 masjid? Tidak, karena itu sesungguhnya adalah angka tertinggi meniru kalimat Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Tapi tidak hanya masjidnya yang dibangun, tapi juga yang mengisi masjid itu dibangun. Karena kalau ada orang mengatakan sulit membangun masjid, sulit mewakafkan tanah, sulit untuk menegakkan tiang, sulit untuk, yang mudah itu meletakkan batu pertama. Berapa banyak masjid yang sudah diletakkan Ustaz Abdul Somad batu pertama, yang sampai hari ini tidak bertambah batu kedua dan ketiga. Tapi ada yang lebih sulit lagi daripada membangun masjid. Apa itu? Membangun orang yang azan di masjid itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai hari ini mengguncang, gempa mengguncang Lombok, tapi sampai hari ini azan masih tetap berkumandang sampai hari kiamat insyaallah. Kenapa? Karena negeri ini tidak hanya menumbuhkan tanam-tanaman yang luar biasa. Negeri ini tidak mengeluarkan ikan-ikan hias dengan keindahan alam lautnya, tapi juga mengeluarkan tuan-tuan guru, ulama-ulama, dan standarnya bukan standar lokal, bukan standar nasional, tapi standar internasional. Oleh sebab itu sejalan antara bangunan fisik dengan spiritual dengan material. Materi bendanya masjid, surau, langgar, musola, sekolah tahfiz, universitas Islam. Tapi juga tidak hanya sekedar bangunan, tapi juga isinya tetap ada. Oleh sebab itu di antara beberapa anak-anak yang saya temui dari kemarin sore sampai tadi pagi, sampai tadi siang, sampai malam ini, semuanya minta Ustaz Abdul Somad tolong usap kepala anak saya, Ustaz Abdul Somad tolong hembuskan kepala anak saya, Ustaz Abdul Somad tolong doakan supaya dia menjadi penghafal Al-Quran, Ustaz Abdul Somad tolong doakan. Mereka semuanya ingin supaya generasi ini adalah generasi yang Qurani insyaallah. Dalam kepalanya Al-Quran, langkah kakinya Al-Quran, detak jantungnya Al-Quran, kalimat yang keluar dari mulutnya Al-Quran. Puncaknya seperti pertanyaan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah ummul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab ibunda Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, detak jantungnya, lintasan pikirannya, yang dia dengar di telinganya, yang terngiang di telinganya, yang terbersit di hatinya, semuanya adalah Al-Quran. Kalau udah itu yang dia dengarkan, maka insya Allah saat dia mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan terakhirnya pun adalah ucapan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Kalau kau berikan semuanya kepada dunia, hartamu kau berikan kepada dunia, nyawamu kau berikan kepada dunia, anakmu kau berikan kepada dunia,
apa balasan dunia kepadamu? Dunia hanya memberikan engkau satu lubang liang lahat, tak lebih tak kurang. Itulah yang dibalaskan dunia. Tapi kalau kau berikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, lebih langgeng, lebih kekal, lebih abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama, lebih baik, lebih mulia, lebih agung. Tapi kadang kita dalam hidup ini lupa. Orang yang lupa itu namanya manusia, diambil dari kata nasia, lupa. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga disebut manusia, karena artinya makhluk yang lupa. Makhluk yang lupa tadi perlu diingatkan. Ingat, mengingatkan itu namanya tausiah, diambil dari kata wasa, maka orang perlu diberikan tausiah. Ada juga menggunakan istilah tazkirah, hadhihi tazkirah faman syaa'a dzakarah. Ada juga menyebutnya sebagai khutbah, ada juga menyebutnya sebagai tausiah, ada menyebutnya sebagai tazkirah, ada sebutnya sebagai nasihat. Tapi semuanya itu adalah untuk mengingatkan makhluk yang lupa tadi. Termasuklah Abdul Somad, dia juga manusia. Ada saatnya nanti dia lupa, ada saatnya nanti dia lalai, maka insya Allah akan ada yang mengingatkan dia. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hafal Al-Quran, sahabat Nabi, berdua di Jabal Sur ketika hijrah. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan galau, jangan susah hati, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, seorang sahabat yang bersama Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, mencabut pedangnya. Apa kata dia? Siapa yang mengatakan Muhammad SAW mati, meninggal dunia, akan aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanyalah seorang rasul, dia bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia sudah banyak rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Ilyasa, dan mereka meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal dunia, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kepada keyakinan kalian yang lama? Apakah kalau kembali kepada keyakinan yang lama, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah makhluk, lalu Allah rugi? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa kembali kepada keyakinan yang lama, maka Allah tidak akan rugi walau sedikit pun. Abdul Somad adalah seperti Umar bin Khattab yang lupa, yang silap, yang lalai. Tapi jamaah seperti Abu Bakar Siddiq yang tetap siap mengingatkan Ustaz Abdul Somad. Siap? Ingatkan melalui komen-komen, subscribe, like, and share. Ya, jadi komen-komen itu mengingatkan. Jadi kalau saya baca komen jamaah itu, Ustadz kami senang Ustadz sampai ke Lombok tetap tawaduk ya. Itu berarti ini Ustadz sudah nampak sombong berarti. Oleh sebab itu maka saling nasihat menasihati. Wa tawasaw bil haq, innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi semuanya. Yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng apalagi? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabri, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan empat-empatnya ini insyaallah ada pada kita pada malam hari ini insyaallah. Illal ladzina amanu, beriman. Saya masuk ke dalam, Syekh sedang memimpin sholat berjamaah. Wa amilus salihati, beramal soleh. Alhamdulillah, yang kita lakukan ini adalah amal soleh, memperbaiki hati kita, menyadarkan kita tentang pentingnya jamaah. Wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati tentang hak. Sekarang banyak yang saling nasihat menasihati tentang hoax.
wa tawasaw bis sabr. Nasihat menasihati tentang sabar. Sabar artinya menahan, tahan hati, jangan sampai caci maki, sumpah serapah. Tahan lidah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai Allah. Tahan pikiran, jangan sampai memikirkan sesuatu lebih daripada kemampuan. Tahan tangan, jangan sampai menganiaya, menzolimi, mengambil hak orang dengan cara yang batil. Orang itu disebut dengan sabar. Hanya saja kadang kita ini kalau sudah ditanya, diceritakan tentang sabar, ayolah sabar, konotasinya mati, sakit, meninggal, covid, demam. Bukan cuman itu. Sabar yang paling rendah adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar kena tsunami, sabar kena kebakaran, sabar kena keluarga meninggal. Ini sabar yang paling rendah. Ada lagi sabar di atas itu. Sabar ketika diuji Allah Ta'ala dengan kelebihan. Ini yang banyak orang tidak sabar. Kata si miskin, aku sudah lama. Banyak orang kaya ketika lewat di lampu merah, sabar ya Pak, kata si miskin. Kalau bolehlah dia ngomong, aku udah lama sabar dengan kemiskinanku. Kau aja yang tak sabar dengan kekayaanmu. Mestinya sabar itu tidak hanya saat miskin, tapi juga saat kaya. Tidak sabar saat sakit. Buktinya orang sakit banyak yang sabar. Pergilah kita ke rumah sakit. Makin tinggi level sakitnya, makin tinggi kesabarannya. Buktinya kalau cuma sakit-sakit demam, paling dia cuma astagfirullah. Tapi kalau sudah jantung koroner, tasbih panjang. Justru orang sabar ketika diuji. Tapi justru kita melihat tidak ada kesabaran ketika diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta benda, diberikan Allah kekuasaan, diberikan Allah jabatan, diberikan Allah kesempatan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari kesabaran itu semua. Sabar kebakaran, sabar musibah, sabar gunung meletus, sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Dan sekarang orang tidak menyebut itu sebagai sabar. Kalau ada anak muda ditawari melakukan perbuatan dosa, pulang dia ke rumah bercerita kepada teman-temannya, bro, friend, tadi saya ketemu dengan orang, dia kasih saya nomor handphone, dia ajak saya buat dosa. Lalu apa kamu katakan? Ku jawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Teman-temannya semua berkata, mari biar aku yang nelpon. Dia tidak katakan ini orang takut kepada Allah, dia katakan ente bodoh. Kalau ada laki-laki yang punya kesempatan dengan jabatan, kekuasaan, hartanya pulang ke rumah, dia bawa uang satu koper, dia katakan kepada orang yang ada di rumahnya, ini adalah uang haram, mari kita serahkan kepada jompo, anak yatim, fakir miskin, kita tidak layak mengambil ini. Apa kata orang yang ada di rumah? Inilah kesempatan yang tak akan terulang kedua kali. Tapi ini haram, kita keluarkan 2,5%. Dia ajarkan pula cara menghalalkannya. Ustaz Abdul Somad, ya, ini haram atau halal duit ini? Haram. Kalau kami kirim ke yayasan Ustaz, makruh. Betapa kita tidak sabar dengan yang paling tinggi ini. Banyak orang yang sabar ketika diuji dengan berbagai macam penyakit, diuji dengan kesulitan hidup, tapi ketika diuji dengan kesempatan berbuat dosa, di mana orang bisa bertahan? Berjamaah. Karena memang tema besar kita adalah bagaimana kita bisa berjamaah. Tapi yang namanya jamaah itu pasti ada imamnya. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Imam takbiratul ihram, ikut. Imam mau ruku, ikut, walaupun Fatihahmu belum selesai. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Imam mau ruku, kau mesti ikut ruku, jangan selesaikan Fatihahmu. Masbuk, ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Tapi sampai masanya imam kentut, kau tidak mesti ikut. Oleh sebab itu maka ada yang kita ikuti dalam berjamaah. Maka hari ini jamaah banyak,
maka kita juga mesti mengikuti ini. Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri, uli orang, amri urusan, orang-orang yang mengurus urusan. Sama seperti ini, saya ikut imam Ustaz Abdul Somad, kita acara dulu atau makan? Saya ikut kalian aja. Tadi di belakang Ustaz Somad, kita makan dulu atau acara? Saya ikut apa kata, walaupun dalam hati saya kalau bisa makan dulu lah, tapi saya ikut aja. Oleh sebab itu maka kita ikuti saja. Ustaz Somad acaranya ini susunan, nanti Ustaz terakhir di malam, ya. Andai dibuat mereka Ustaz acaranya nanti pagi, oke. Tadi saya tanya Syekh mana Ustaz Das'an Latif? Sudah pulang duluan, beliau duluan, saya belakangan. Saya tak ada komplain, cuman cerita aja ya. Artinya apa? Sami'na wa ata'na, tapi tidak selamanya sami'na wa ata'na. Apa kata Nabi SAW? Seandainya dihidupkan api unggun yang menyala, lalu kemudian dimasukkan engkau ke dalamnya, pemimpinmu berkata, masuklah engkau ke dalam api unggun ini, apakah engkau akan ikut? Kata Nabi, jangan, karena ayat Al-Quran mengatakan la tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Syarat taatnya kepada pemimpin berjamaah itu adalah selama tidak melanggar aturan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, jangan sampai ketaatan kepada makhluk membuat kita melakukan perbuatan maksiat kepada Khalik, baik dalam rumah, baik dalam negara, baik dalam masjid, baik dalam berorganisasi, baik dalam acara dan lain sebagainya. Maka kerangkanya adalah aturan baku yang tidak boleh dirubah adalah taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua aturan. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusa Tenggara Barat, Lombok tidak hanya menumbuhkan tanam-tanaman yang tadi saya di penginapan saya lihat ada seperti asam Jawa. Dalam pikiran saya, kenapalah mereka buat asam Jawa macam tak ada buah lain. Saya tes, manis. Ternyata asam Jawa ini semakin ke timur dia manis. Begitu sampai ke Sumatera asam. Tidak hanya menumbuhkan tanam-tanaman, tidak hanya menumbuhkan tanaman yang di atas tanah dan di dalam laut, dasar lautan, tapi juga menumbuhkan generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting ditanamkan. Daftarkan anak anda ke pondok pesantren sekolah akan lulus di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, penting. Tapi yang paling penting adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komplain Habil, komplain Kabil kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima, kenapa kurbanku tidak? Apa jawab Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban yang diterima Allah hanya dari orang yang takut kepada Allah. Oleh sebab itu, untuk apa kita disuruh sholat pagi, siang, sore dan malam? Menanamkan rasa takut kepada Allah. Allahu Akbar. 1000 kali pun handphonemu itu berbunyi, takkan kau batalkan sholatmu. Iya Pak Ustadz, kalau saya sholat sendirian saya batalkan, berarti belum takut kepada Allah. Kenapa engkau puasa Senin Kamis? Menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tutup pintu jendela,
tak ada satupun makhluk yang melihat, kamera CCTV pun tak kau pedulikan. Kalau sudah sampai masanya engkau menahan makan, menahan haus, maka tak ada siapa yang melihat engkau, siapa yang memperhatikan engkau. Dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ketakutan itulah yang dipupuk, ditanamkan terus. Hari Jumat khatib naik ke atas mimbar, apa pesan khatib? Usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kamu kepada Allah. Ditambah lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ditambah ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Takut, takut, takut. Buanglah ketakutan kepada makhluk, sehingga takut itu hanya tersisa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besarkan Allah dalam hatimu, maka takutmu akan kecil kepada makhluk. Tapi kalau kau besarkan takutmu kepada makhluk, maka akan kecil pula takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini pulang nanti nggak pakai masker, tidak cuci tangan. Pas ditanya sama petugas razia, kenapa Pak tidak pakai masker? Habiskan takutmu kepada Allah, sehingga tidak tersisa kepada COVID walaupun sedikit. Ini kita masih usaha dan ikhtiar. Yang kita lakukan ini adalah al-kasbu wal ikhtiar, sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita percaya kepada takdir, kita percaya kepada kuasa Allah, tapi kita tetap berusaha. Usahanya apa? Pakai masker. Usahanya apa? Hand sanitizer. Usahanya apa? Jaga jarak. Usahanya apa? Social distancing. Ini tidak menafikan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi berjamaah ini tantangannya luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tahu tantangan berjamaah ini bisa terwujud acara, tanyalah kepada panitia, tanyalah kepada adik-adik kita ini. Alhamdulillah, berbagai macam jamaah komunitas sesuai dengan warna batik, seragamnya macam-macam. Bisa dilihat, ada jamaah ini, ada jamaah ini, ada jamaah ini, tapi semuanya bisa melebur menjadi satu dalam kerangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa kepada Allah. Jangan sampai tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi bekal buat diri saya pribadi, dan bisa pula menjadi bekal amal soleh kita sampai menutup mata menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya hamba Allah yang dhaif, memohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.